Dan benar, untuk hobi saya adalah bermain game, Ibu. Game sekarang yang sedang saya gemari begitu untuk bermain, salah satunya adalah Mobile Legends. Nah, game ini sebenarnya game yang cukup populer juga di kalangan anak-anak, remaja, pemuda begitu. Bahkan mungkin sekarang kalau kita ikutin trennya, ini juga sudah masuk sebagai salah satu cabang olahraga. Nah, saat kita pulang itu hal yang aneh baru kami mulai perhatikan gitu, Ibu. Karena orang-orang sudah mulai persiapkan diri begitu, hanya menyiapkan barang-barang pentingnya mereka, menyiapkan satu tas. Ya kami yang dari Jawa berpikir, ya kerusuhan itu hal yang mungkin nggak terjadi gitu ya. Nah, tapi saat itu saya ingat jam 12 lebih sedikit itu diingatkan sama ibu kos itu untuk Bapak Guru coba siapkan barang-barang penting saja, surat-surat, baju-baju yang memang perlu dibawa, gitu, ditaruh di satu tas. Tiba-tiba di jam 2 kita langsung disuruh untuk keluar dari kosan. Terus kita lihat ya banyak orang-orang muda gitu bawa samurai, bawa pedang sepanjang ini, parang gitu. Dan memang sudah seperti persiapan begitu kerusuhannya itu. Tapi ada orang di situ juga yang tahu bahwa kami itu guru-guru yang baru datang dari Jawa. Terus mereka bilang, oh ini Bapak Guru, tidak usah ikut mereka. Jadi kita langsung disuruh untuk tetap mengungsi. Tambah mencemaskan, Ibu. Mencemaskan ya? Gimana, ya tantangannya kan double. Ngajarnya fisika misalnya, terus tidak ketemu langsung dengan siswanya secara online. Apakah benar-benar bisa nih ke siswanya? Gitu. Itu tantangan yang luar biasa. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, guru yang gagah, berani menginspirasi, dan berempati. Bersama dengan saya, Sinto. Sekarang kita sudah di episode ke-9 podcast Guru Gembira ini. Dan topik kali ini sangat menarik ya. Selalu ada hal yang baru ya. Kita akan membahas guru dengan kecemasannya. Ya, jadi saya beri judul bagaimana guru ini bertarung ini ya dengan kecemasannya. Nah, tidak berpanjang kata kita undang tamu kita yang istimewa, sosok Guru Gembira di episode ke-9 ini adalah Bapak Adi Haryo Rusiamto. Ya. Pak, selamat siang. Selamat siang, Bu Sinto. Syukur pada Tuhan kita bisa bertemu Bapak Adi Haryo Rusiamto dari SMP Citra Berkat Surabaya, kepala sekolah ya. Kepala sekolahnya baru berjalan satu tahun ini. Wah, ini benar-benar satu perjalanan yang luar biasa. Ini nanti kita bisa ngobrol ya. Nah, di dalam obrolan kita yang lalu nih, saya tertarik ini. Pak Adi ini punya berbagai hobi. Salah satu hobinya itu adalah main game. Wah, padahal kita ini di pendidikan, berjuang ngelarang anak main game gitu ya, karena tambah gila game, tambah edik gitu ya. Tetapi ternyata enggak ya Pak Adi ya. Ada main game ini ada tahap-tahap tertentu yang justru kalau melihat dari sisi positif bisa juga berguna ini. Betul, Ibu. Iya, silakan Pak Adi. Silakan memperkenalkan diri dan bercerita sedikit tentang hobi yang unik ini. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu Sinto. Perkenalkan, nama saya Adi Haryo Rusiamto. Sekarang saya bertugas di SMP Citra Berkat Surabaya sebagai kepala sekolah gitu. Dan benar, untuk hobi saya adalah bermain game, Ibu. Game sekarang yang sedang saya gemari begitu untuk bermain, salah satunya adalah Mobile Legends. Nah, game ini sebenarnya game yang cukup populer juga di kalangan anak-anak, remaja, pemuda begitu. Bahkan mungkin sekarang kalau kita ikutin trennya, ini juga sudah masuk sebagai salah satu cabang olahraga. Karena dia masuk di e-sport. Cabur ini ya. Betul, Ibu. Nah, dari sini sebenarnya banyak hal positif juga yang bisa kita ambil. Selama kita bisa membatasi diri kapan harus
ya bermain begitu, dan kapan kita harus berhenti untuk hal tersebut. Tapi di dalam game ini banyak hal yang bisa saya pelajari sebenarnya. Apa sebagai salah satu ya mungkin filosofi hidup juga. Karena dalam game ini ketika saya bermain begitu ya, saya terkadang mensimulasikan strategi-strategi bagaimana saya bekerja, saya masuk dalam pekerjaan saya mengambil keputusan pun juga kadang ada momen-momen yang oh ya harusnya seperti ini nih. Harusnya momen ini saya lakukan dengan ya tahapannya bersama dengan rekan begitu, saling berkolaborasi gitu. Jadi, karena di permainan itu juga begitu. Iya, karena di permainan ini adalah permainan kelompok gitu. Jadi dimainkan 5 versus 5. Dan ketika kita bermain, memang kita harus punya kerjasama yang baik untuk bisa memenangkan permainan ini, Ibu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa sinkron dengan teman saat menggunakan kemampuan dari ya hero-hero yang ada di game tersebut itu. Nah, itu membuat saya juga berpikir bagaimana ketika dalam pekerjaan sebenarnya saya pun juga harus mensinkronkan apa yang menjadi kemampuan saya dengan kemampuan teman-teman saya. Karena bisa jadi apa yang dimiliki teman-teman saya itu pasti akan memperlengkapi bagian dari saya yang mungkin belum ada, Ibu. Dan akhirnya nyambung juga tuh ke murid-murid ya. Dan nah, puji Tuhannya dengan hal tersebut sebenarnya jadi salah satu pintu yang membuat saya mudah juga masuk ke siswa-siswi gitu. Jadi bisa dengan opening dari games tersebut, kemudian mulai masuk ke mereka begitu secara personal, itu mereka akhirnya jadi lebih open begitu. Karena mereka merasa bahwa saya juga ada di dunianya mereka. Nah, itu yang menurut saya positif ketika saya bermain games ini. Dengan demikian kepalanya langsung terbuka. Wah, betul. Guru ini mempersilahkan mereka masuk, mengusahakan Pak Adi untuk masuk ya. Benar. Iya. Oke. Gitu. Pak Adi, coba deh, saya tertarik dengan perjalanan Pak Adi nih. Menjadi seorang pendidik di usia berapa nih, Pak? Sekarang 33, Ibu. Masih sangat muda sekali ya. Perjalanannya ini sampai memilih di teaching faculty ya? Iya, di Teacher College UPH. Gitu. Di UPH, ya silahkan. Ya, jadi perjalanan ini sebenarnya lika-likunya cukup panjang, Ibu. Ya, kalau saya boleh cerita, ini dimulai dari SMA, begitu. Jadi saat saya SMA kelas 12, saat itu sebenarnya saya sudah punya satu keputusan untuk bekerja di dunia pelayaran. Karena Pak D saya ya saat itu bekerja di Surabaya, di salah satu pelayaran juga di Surabaya. Nah, saya sangat tertarik pada saat itu, Ibu. Karena pikiran muda saya kan pelayaran, cuannya banyak, gitu kan. Iya, betul. Tapi ternyata Tuhan punya sesuatu yang lain melalui mama saya. Mama saya saat itu nggak setuju. Nah, akhirnya saya ditawarin untuk mengambil program beasiswanya Teacher College. Nah, saat itu dengan sifat muda saya, ya saya merasa ya udah kalau mama yang pengen saya ke sana, tolong siapkan semuanya. Saya tinggal berangkat tes aja. Gitu. Nah, saat itu pun juga akhirnya karena itu mepet, Ibu, di bulan-bulan Mei, itu saat saya ujian praktek juga. Akhirnya saya meninggalkan 2 ujian praktek saya. Ujian praktek fisika dan biologi saya tinggalkan dulu untuk tes di UPH langsung, karena itu gelombang terakhir. Nah, saat sampai di sana pun juga unik yang terjadi. Jadi, ketika saya melakukan tes begitu, ya saya melihat ya memang mahasiswa di sana kan ya mahasiswa global kampus memang. Jadi mungkin berpakaian dengan santai begitu. Saya berpikir, waduh, kalau saya masuk di sini ini tepat nggak ya? Sampai saya sempat bilang ke mama kalau saya masuk lolos tes, kayaknya kakak nggak ambil deh. Karena di sini ya mungkin pergaulan yang saya lihat berbeda begitu dengan kondisi saya saat saya ada di Sragen di Jawa Tengah. Iya. Tapi singkat cerita, akhirnya saya masuk, Ibu, di Teacher College, gitu. Nah, saat masuk di sana pun muncul ketakutan baru. Karena sebagai guru otomatis kita kan harus ada di depan orang banyak, di depan khalayak, di depan orang-orang yang nanti akan menatap kita langsung. Padahal saya punya pengalaman yang kurang mengenakan begitu ketika berada dalam satu organisasi atau berada dalam satu momen di mana saya harus berdiri di depan orang banyak. Gitu.
Itu kecemasan ya? Itu kecemasan saya lagi yang muncul saat itu. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pendidik kalau saya aja takut di depan umum, gitu. Saya ngomong aja pasti keringetan. Karena pernah waktu saya di SMA dipercaya sebagai ketua panitia Natal, dan saat itu memang saya bukan orang yang bisa berbicara di depan orang banyak, bahkan memimpin rapat pun saya tidak bisa saat itu. Jadi benar-benar terdiam itu? Wah, itu benar-benar terdiam, Ibu. Jadi dari beberapa kali rapat benar-benar terdiam, dan saya ingat momen saya ngomong di depan tim saya saat itu, tim panitia Natal, itu hanya saat menutupnya dan memimpin doa penutup untuk pembubaran panitia. Jadi ya secara manusiawi saat itu saya berpikir, bisa nggak saya ya jadi seorang guru ngomong di depan siswa, gitu. Waduh, ya itu bisa dibayangkan deg-degannya itu. Wah, ya. Luar biasa, Ibu. Dan akhirnya tibalah hari di mana saya harus mencoba melangkah di situ. Karena saat praktikum pertama tiba. Nah, saat praktikum pertama tiba, itu benar-benar kecemasan yang mungkin saya bilang 1000% dari diri saya. Tahun keberapa tuh? Itu tahun 2007, Ibu. Jadi saya masih 17 tahun saat itu untuk praktikum pertama. Jadi kira-kira ya usia saya saat praktikum dengan siswa yang nanti saya ajar, karena saya dapatnya SMA saat itu. Itu dengan siswa kelas 3-nya sama mungkin. Gitu. Nah, disitulah sebenarnya ada titik balik yang luar biasa. Karena pada saat itu ya saya seperti anak kecil. Memohon kepada Tuhan untuk berikan saya kekuatan, tapi hal simpel yang saya ingat saat itu, saya berdoa hanya, Tuhan buat saya tidak berkeringat saat saya ngomong di depan siswa-siswi untuk menjelaskan, begitu. Pelajaran IPA ini ya? Iya, saat itu pelajaran IPA, Masih fisika. Ingat ini, praktikum apa? Praktikumnya fisika, Ibu. Fisika. Dan olahraga saat itu, jadi ada 2 mata pelajaran. Iya. Nah, jadi doanya minta nggak keringetan gitu. Doanya minta nggak keringetan aja udah itu. Akhirnya titik baliknya di situ, dan entah kenapa ya akhirnya saat praktikum itu saya bisa lalui dengan puji Tuhan baik begitu. Bukan yang sangat baik, tidak, tapi setidaknya saya selama 2 minggu praktikum saya berada di depan siswa tidak keringetan dan tidak terdiam seperti saat saya SMA. Itu sudah lompatan itu ya. Sudah ada ya sedikit percikan begitu ya untuk saya berani saat itu. Dan itu yang di luar pulau ya. Bapak kan pernah di luar pulau. Ini di Dian Harapan di Tangerang masih pertama. Tangerang. Masih di Tangerang. Nah, lalu lanjut di praktikum kedua itu saya ke Lampung, ke daerah Tulang Bawang, yang dimana di sana praktikum 3 minggu dan tidak ada listrik. Wah, itu hal yang waduh. Tidak ada listrik. Tidak ada listrik, Ibu. Jadi listrik hanya pagi, itu pun karena menggunakan genset begitu. Jadi saat malam ya kita nyiapin RPP ya pakai senter sambil tulis gitu. Karena nggak bisa buka laptop. Jadi persiapan apapun memang manual saat di sana 3 minggu. Lalu lanjut di praktikum ketiga itu saya ke Karawang. Nah, di sana juga saya akhirnya ngajar sesuai dengan major saya, yaitu biologi. Karena kalau yang waktu di Tulang Bawang itu saya ngajarnya IPS malah untuk praktikum kedua. Nah, ini ngajar biologi dan puji Tuhan untuk praktikum ketiga itu berjalan dengan baik. Sudah lebih baik ya. Sudah lebih baik. Nah, lalu tantangan baru muncul, Ibu. Setelah lulus, sebenarnya pengumuman lulus saya penempatan kan begitu dari UPH itu ada sistem penempatan, resiprokasi namanya. Resiprokasi. Ya. Pada saat itu diumumkan saya sebenarnya penempatan di Medan. Nah, tapi ternyata di Medan sekolahnya belum siap begitu. Dan akhirnya kami yang ditempatkan di Medan itu disebar kembali ke beberapa lokasi di Indonesia. Nah, saya kok dapatnya paling timur saat itu, ke Ambon. Jauh. Jadi akhirnya penempatan 3 tahun di Ambon. 3 tahun di Ambon. Iya. SMP, SMA? SMP, SMA. SMP, SMA. Karena memang saat itu sedang masa transisi. Iya. Jadi perpindahan untuk dari Yayasan Rehoboth ke Yayasan Pelita Harapan. Jadi kami guru-guru yang di sana ya akhirnya mengajar juga ada beberapa yang tidak sesuai dengan background-nya. Benar. Jadi tahun pertama saya ingat banget ya struggling juga.
tantangan juga tuh mengajar PKN, mengajar fisika, sama fisikanya SMP, sama kimia SMP. Ya untungnya masih aman lah gitu Ibu untuk kimianya SMP. Kalau mungkin SMA ya saya harus berjuang lebih lagi. Iya betul. Tapi PPKN-nya ini itu semua grade saat itu. Waduh. Nah, itu tahun pertama. Tahun kedua di Ambon berubah lagi. Akhirnya saya jadi wali kelas 11 waktu di Ambon tahun kedua dan ngajarnya biologi. Biologi tapi tetap ngajar PKN juga. Untuk SMA saat itu. Akhirnya saya pegang SMA semua full, tapi 2 mapel. Sampai ke setelah itu Toraja ya? Iya, setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Toraja. Oh, jadi itu dari Pak Adi sendiri ya? Iya, karena itu sudah selesai masa kontrak. Jadi saya ditawarkan untuk apakah mau lanjut di Ambon, atau di tempat lain yang yayasan begitu. Akhirnya saya memutuskan pindah ke Toraja setahun. Setelah itu balik Surabaya? Setelah itu balik Sragen dulu. Oh, balik Sragen. Ya, tapi di Sragen memang saya waktu itu tidak kerja begitu Ibu, karena mencoba untuk CPNS, tapi ternyata saat itu sempat. Tapi tidak ada bukaan saat itu. Padahal saya sudah mempersiapkan diri juga. Pengen ke situ ya? Pengen ke situ. Ya. Nggak dibuka jalan. Karena nggak dibuka jalannya, saya minta izin Mama untuk boleh nggak Ma? Kakak tetap kerja di Jawa, tapi udah akhirnya ke Surabaya lagi, Ibu. Surabaya, gabung di Mawar Sharon 2 tahun. Kemudian kembali ke Sragen 1 tahun karena ada kepercayaan lebih di sana untuk membantu salah satu sekolah. Tapi juga tidak berjalan dengan baik. Dalam artian, ya apa yang menjadi kesepakatan kami dan pihak yayasan tidak sesuai. Akhirnya 1 tahun di Sragen dan setelah itu menikah, kembali ke Surabaya. Iya. Itu Ibu. Wih, perjalanannya ya. Perjalanannya. Luar biasa lika-likunya ini ya. Nah, jadi kalau dari lihat di situ, masa jatuh bangun yang paling diingat itu yang mana, Pak? Paling diingat sebenarnya adalah saat saya dari Mawar Sharon kembali ke Sragen, Ibu. Oke. Itu benar-benar masa yang saya rasa mungkin keputusan yang salah kalau dari sudut pandang saya. Dalam artian saat itu harusnya saya sudah diangkat sebagai guru tetap, begitu. Tapi saya memutuskan untuk resign, balik ke Sragen ke salah satu sekolah ini. Gitu. Dan karena di sini akhirnya tidak berjalan sesuai dengan harapan, itu benar-benar membuat saya kembali ke titik yang terendah sebenarnya saat gitu itu. Ya? Karena momen saat saya di Sragen juga momen di mana saya mempersiapkan pernikahan saya. Dan ya setelah itu saat saya menikah sebenarnya 1 tahun akhirnya kan saya kembali ke Surabaya dengan mempersiapkan lagi. Tapi puji Tuhan ya saya punya pasangan yang luar biasa di situ. Yang mendampingi terus di dalam jatuh bangunnya ini ya. Betul Ibu. Iya. Karena kita harus kalau sudah di titik bawah itulah harus perlu satu support yang luar biasa untuk bisa ngangkat kembali ya. Iya. Nah, Parker Palmer ini menuliskan di bukunya begini Pak Adi. Bahwa setiap kita itu pasti pada umumnya, guru termasuk ya, itu pasti punya rasa takut. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih slide-nya Pak Adi waktu yang slide kita kenali dulu nih sebelum saya. Nah, ini ya. Guru yang cakap mengendalikan kecemasan. Nanti saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Parker Palmer bahwa semua orang itu pasti dalam masa rasa takut ya. Dari Teacher College Biology Universitas Pelita Harapan. Selanjutnya jatuh bangun ini ya. Tapi justru di titik terbawah itu malah betul-betul digempur untuk menjadi pribadi yang tangguh ya. Iya, Ibu. Jadi ini visinya Pak Adi sebagai pendidik yang rendah hati, jujur dan jadi berkat buat sesama. Ya. Baik. Nah, kita ini sekarang akhirnya setelah perjalanan balik lagi berlabuh ke dunia pendidikan ya Pak. Ini bersama dengan anak-anak wali kelas saya kelas 9 tahun
21, 22 Ibu. Oke, ya. Ini anak-anak kelas 9. Saat ini mereka kelas 10. Naik sekarang? ke kelas 11 sekarang ya. I see. Ya udah di SMA berarti Sudah ya. di SMA mereka sekarang. Mengajarnya ya sains, biologi, PKN, sejarah ya. Itu waktu di Toraja. Jatuh Bang tadi udah diceritakan. Nah, saya teruskan nih. Parker Palmer ini mengatakan bahwa kalau orang itu sudah takut, guru itu sudah takut, maka dia akan mengalami keterpisahan gitu ya. Keterpisahan dengan apa? Dengan dirinya sendiri, dengan siswanya, dengan mata pelajaran yang kita ajarkan ya. Nah, kalau ngelihat tadi perjalanannya juga mengalami jatuh bangun gitu, pasti juga ada rasa cemas, takut ini juga mengalami ya. Masa-masa seperti itu ya Pak Adi ya. Bahkan saya ingat kita waktu ngobrol itu di Ambon ya, yang ada kejadian mencekam itu. Iya. Apa itu, pembunuhan atau apa itu? Kerusuhan ya. Gimana? Itu pasti takutnya luar biasa. Ya, gimana? Jadi waktu itu di tahun 2011 gitu. Itu sebenarnya 2011. Ya. Itu juga waktu di mana kami baru beberapa bulan sampai di Ambon. Dan akhirnya kejadian itu tepat terjadi di 11 September. Saya ingat sekali karena itu hari ulang tahun adik saya. Ya, tepat di 11 September itu hari ulang tahun adik saya dan itu hari Minggu, Ibu. Oke. Gitu. Nah, jadi di hari Minggu itu seperti biasa sebenarnya pagi saya siap-siap sama teman untuk ke gereja gitu. Ya. Dan pada saat pagi itu saat kami mau berangkat ke gereja kami diingatkan. Bapak guru, kalau mau ke gereja nggak usah ke kota dulu gitu. Jadi bisa ke arah Bentas waktu itu arahnya. Jadi akhirnya saya sama satu teman itu pergi ke GBI Rock Ambon. Jadi tidak ke arah kota. Nah, akhirnya ya saat itu kita bergereja seperti biasa, tidak ada informasi apapun, di gereja pun juga berjalan dengan lancar. Dan akhirnya kita pulang kembali ke kosan. Nah, saat kita pulang itu hal yang aneh baru kami mulai perhatikan gitu, Ibu. Karena orang-orang sudah mulai persiapkan diri begitu, hanya menyiapkan barang-barang pentingnya mereka, menyiapkan satu tas. Ya kami yang dari Jawa berpikir ya kerusuhan itu hal yang mungkin nggak terjadi gitu ya. Nah, tapi saat itu kita saya ingat jam 12 lebih sedikit itu diingatkan sama ibu kos itu untuk Bapak guru, coba siapkan barang-barang penting saja, surat-surat, baju-baju yang memang perlu dibawa, begitu ditaruh di satu tas. Nah, ya sudah, karena diingatkan seperti itu, akhirnya ya kita mempersiapkan diri gitu kan, masukin laptop, surat-surat, begitu, dan juga beberapa baju dalam satu tas aja memang, Ibu. Nah, tiba-tiba di jam 2 kita langsung disuruh untuk keluar dari kosan. Terus kita lihat ya, banyak orang-orang muda gitu bawa samurai, bawa pedang sepanjang ini, parang gitu. Dan memang untuk sudah seperti persiapan begitu kerusuhannya itu. Ya udah, singkat cerita memang yang di daerah saya kan kos dengan teman-teman di daerah Talake namanya. Itu kita langsung bergerak untuk mengungsi, itu jalan, dan sebenarnya saat jalan itu juga sempat kita dipanggil sih. Saya sama satu teman saya itu dipanggil untuk ikut gitu loh. Ikut momen itu, Ibu. Tapi ada orang di situ juga yang tahu bahwa kami itu guru-guru yang baru datang dari Jawa. Terus mereka bilang, oh ini Bapak guru, tidak usah ikut mereka. Jadi kita langsung disuruh untuk tetap mengungsi. Udah akhirnya kita mengungsi ke tempat kepala sekolah. Gitu. Tapi ternyata rekan kami yang jadi kosan cowok itu ada 2, Ibu, terpisah begitu. Yang justru yang dekat daerah sekolah ini, yang awalnya mereka mengungsi ke sekolah, nah itu ada rekan kami yang ikut tersulut ceritanya. Dan akhirnya dia ikut dalam kerusuhan itu. Singkat cerita berdiri paling depan dan mengalami tembakan di bagian perut bagian kanan, itu dilarikan ke rumah sakit. Jam 5 kami dapat kabar, kepala sekolah kami itu ditelepon bahwa rekan kami ini masuk rumah sakit. Kemudian dia menyusul ke daerah Kudamati waktu itu namanya, dan kami 5:30 dikabarin bahwa rekan kami ini akhirnya meninggal dunia. Meninggal ya? Wah, jadi saat itu kami 1 minggu off, Bu, sekolah. Dan
itu baik dari yayasan, dari keluarga, itu sudah ya pasti panik kan. Panik sekali, cemas ya. Cemas, pasti panik, cemas, telepon gimana, kalian ngungsi gimana, apakah akan dipulangkan atau keluar dari Ambon dulu dan seterusnya. Iya, waduh. Saya ngebayangin gini loh. Pak Adi tadi cerita bahwa untuk mimpin rapat itu sampai sudah berkeringat nggak bisa ngomong ya. Terus dihadapkan pada dengan kondisi yang tiba-tiba, iya kan? Benar-benar kerusuhan nih Bu. Mati gitu ya? Iya. Nah, kosan kami terbakar juga. Waduh. Barang-barang habis. Jadi ya. Gimana Pak Adi pada saat itu? Apa yang dirasakan atau yang bagaimana Pak Adi pada saat itu kalau diingat-ingat dalam dirinya Pak Adi ini apa? Wah, gimana Pak? Kalau dalam diri saya ya bergejolak banyak hal Ibu. Harusnya saya meninggalkan Ambon. Ini saya gimana ngadapinnya? Nggak ada pakaian, nggak ada baju. Saya nanti harus ngajar dan seterusnya. Itu, waduh, sesuatu yang ya di luar bayangan kami semua. Bahkan saya pun juga. Dan saat itu mengungsi selama 1 minggu di tempat kepala sekolah kami. Itu juga, wah, bukan cuma cemas Ibu. Jadi sebenarnya ya nyawa pun juga kita saat itu kan juga berpikir, waduh kalau misalnya sampai seperti ini gimana kita. Manifestasinya apa Pak Adi? Biasanya orang takut itu bisa teriak atau diam atau kalau nangis gitu. Kalau saya lebih condong diam Ibu memang. Betul. Iya, oke. Diam, ya duduk merenung gitu. Iya. Dan ya terkadang tetap ngobrol sama teman. Iya. Di saat saya kembali ingat ya, saya akan diam untuk merenungkan ini kira-kira gimana. Iya. Wah. Nah, sambil kita ngobrol, sambil kita nikmati es nih, Pak. Oh ya. Ini es guru gembira. Oke, supaya kehadiran guru ini menyejukkan seperti es. Manis perilaku dan kata-katanya seperti sirup. Ya, lalu berbobot tapi ya, karena ada santannya dan ada selasih di sini yang menunjukkan bahwa punya makna yang bisa berarti di masyarakat seperti visinya Pak Adi ya. Baik, mari kita nikmati nih sambil ngobrol terus nih. Oke. Ya. Saya masih tertarik ini. Gimana Pak Adi melihat dirinya Pak Adi ketika di dalam sebuah kecemasan? Sebenarnya ketika saya ada dalam masa kecemasan, Ibu, itu masa di mana saya sebenarnya menyadari banyak hal yang saya tidak mampu, gitu. Saya menyadari sebagai manusia yang terbatas pastinya, dan butuh pertolongan, gitu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya saya sadari, dan ketika saya sadar itu mau tidak mau, ya saya harus memperlengkapi bagian-bagian yang saya tidak mampu tadi. Iya. Gitu Ibu. Itu ya yang itu yang kesadaran dirinya sampai di situ ya. Iya. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya saat ini perhentian di sini ya Pak ya. Iya, ini stasiun selanjutnya gitu kan ya. Yang Tuhan izinkan Pak Adi dibawa ke sini nih ya. Nah, masuk di sini bergelut dengan kecemasan juga ya. Iya Ibu, pasti. Iya, gimana kecemasannya? Ya, kalau ketika masuk di sekolah Citra Berkat, khususnya SMP Citra Berkat, ketakutan yang pertama saya itu atau kecemasannya adalah ketika saya diberikan kepercayaan untuk mengajar, Ibu. Oke. Karena saat itu memang kebutuhannya adalah untuk mengajar biologi dan fisika SMP. Iya. Sedangkan background saya adalah biologi. Gitu. Nah, akhirnya ya untuk mengajar fisika ini jadi satu kecemasan bagi saya, begitu. Apakah saya sanggup untuk mendelivery dengan baik? Saya sanggup menjelaskan ke anak-anak setiap rumus-rumus, setiap langkah kerja, begitu. Dan setiap bangun pagi saya menyadari bahwa saya harus menghadapi ketakutan tersebut atau kecemasan tersebut, gitu. Setiap bangun itu Setiap bangun. Tapi hal lain yang saya lakukan sebenarnya saat malamnya saya bergumul untuk itu, Ibu. Jadi mempersiapkan diri juga untuk itu. Dan apalagi saat itu tantangan yang luar biasa adalah kita belajarnya secara PJJ, secara online. Betul. Ini masa-masa karena saat saya pertama kali masuk di SMP Citra Berkat,
itu pandemi Ibu, benar-benar pandemi dan kita full online saat itu. Iya. Itu tambah mencemaskan atau tambah sebetulnya bersyukur karena tambah mencemaskan, Ibu. Mencemaskan ya. Gimana? Ya tantangannya kan double. Ngajarnya fisika misalnya. Terus tidak ketemu langsung dengan siswanya. Iya. Secara online. Apakah benar-benar bisa nih ke siswanya? Gitu. Iya. Itu tantangan yang luar biasa. Lalu? Ya akhirnya hal-hal yang saya lakukan untuk menghadapi itu, ya itu tiap malam saya bergumul dalam artian, oke, saya cek lagi materi saya siapkan slide saya, bahkan saya coba membayangkan bagaimana saya saat mengajar, ketika saya ngomong ini, saya harapkan siswa merespon seperti apa. Itu coba saya bayangkan. Itu sudah di mapping gitu ya, sudah dipetakan. Sudah saya petakan gitu. Saya mapping memang, saya imajinasikan kalau saya imajinasikan dalam pemikiran saya. Iya. Dari situ malah menggali ke sana sini ya. Oh, kurang ini gitu ya. Jadi hal-hal yang memang perlu saya persiapkan, saya tambahkan di situ. Itu berjalan selama 1 tahun dan selain itu juga tantangan yang luar biasa sebagai wali kelas karena memang full tahun itu saya tidak bertemu dengan anak-anak wali saya, anak-anak kelas 8B waktu itu. Iya. Jadi ya strugglingnya banyak bagaimana siswa yang tidak join di PJJ-nya gitu. Kemudian bagaimana pencapaian nilai mereka, bagaimana mengejar tugas-tugas. Nah, dan banyak hal yang harus saya coba lakukan secara digital saat itu. Gitu. Dalam 1 tahun itu ada sesuatu yang bisa memberikan hiburan atau justru semakin membuat cemas? Artinya dari hasilnya itu. Dari hasilnya sebenarnya dua-duanya ada, Ibu. Gitu. Dua-duanya ada. Oke. Yeah. Karena di akhir, ya puji Tuhan, siswa-siswa saya waktu itu, anak-anak wali saya tetap merasa kehadiran saya meskipun itu secara online. Begitu. Kemudian mereka juga ya merasakan bagaimana saya bisa engage sama mereka, bagaimana saya tetap ngoprai mereka saat belajar, begitu, dan mereka akhirnya juga bisa menyelesaikan 1 tahun ajaran itu. Tapi tetap ada struggling yang lain, misalnya pencapaian mereka yang memang tidak optimal. Betul, Ibu. Betul. Nah, jadi pencapaian yang tidak optimal ini kan otomatis juga saya tetap harus mempertanggungjawabkan kepada orang tua. Betul. Saat itu. Betul. Nah, itu yang mau tidak mau saya juga harus hadapi begitu. Cemas iya. Karena saya sadar bahwa ada kekurangan dari saya sebagai seorang wali kelas untuk bisa mendampingi anak-anak ini mencapai hal yang optimal. Iya, itu ya sepertinya kuncinya kalau saya lihat karena Pak Adi ini langsung reflektif gitu. Saya memang kurang gitu ya. Tapi saya nggak mau tinggal dalam kekurangan ini gitu ya. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Parker Palmer ini, bahwa ketakutan itu bisa menjadi sehat, ya, karena menolong orang itu, guru dalam hal ini, untuk dia berjuang, untuk dia bertahan. Ya, benar, Ibu. Ya kan, belajar dan bertumbuh. Ya, bukan hanya tetap di kecemasannya itu. Ya, begitu. Ya, menarik. Ya, itu satu proses yang dialami ya, dan menjadi kepala sekolah saat ini berarti kan waktu di Citra Berkat berarti ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Ya, itu lompatan yang wow gitu ya. Seorang yang pencemas, saya bilang katakan ya pencemas. Wow, sudah melempati. Langsung itu juga sesuatu yang benar-benar luar biasa. Iya. Tapi juga tetap ada kecemasan di situ. Iya. Gimana tuh jadi kepala sekolah paling cemas apa? Paling cemas sesama kepala sekolah, mantan kepala sekolah ya, paling cemas apa nih? Kalau Bu Sita pasti sudah lewatin itu semua gitu. Jadi sudah tahu nih kunci jawabannya apa. Kalau saya jujur ada beberapa hal gitu. Dan itu pun juga sudah saya sampaikan. Begitu baik kepada pimpinan saya. Itu saya sampaikan. Disampaikan ya? Iya, karena ketika interview di awal kan saya juga pasti ditanyakan Ibu. Hal apa yang saya kuat untuk saya lakukan, tapi hal apa yang menjadi cemasan atau mungkin sesuatu yang masih kekurangan dari saya. Nah, dan saya menyadari maksudnya dengan tadi masa kerja yang memang singkat mungkin begitu, saya menyadari bahwa bagaimana saya bisa memanajemen tim
Awalnya saya menyadari itu, begitu. Manajemen tim yang notabene juga mungkin guru-guru di sana ada yang lebih senior dari saya, baik secara usia maupun masa kerja. Itu yang paling cemas ya? Itu yang paling cemas. Awalnya ya? Awalnya. Tapi seperti sharing kita waktu itu, Bisinto, saya menyadari kembali ketika ditarik-tarik lagi ada hal yang lebih dari itu juga. Karena tadi pertanggungjawaban apa yang saya lakukan dengan tim tetap kepada siswa dan orang tua. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ini kepada orang tua, itu juga kita harus dengan step yang tepat, yang bisa diterima juga dari kedua belah pihak. Mungkin tidak menyenangkan, tapi tetap kita harus bisa sampaikan. Menyampaikan. Hal itu juga pasti jadi kecemasan, Ibu. Apalagi misalnya ada problem begitu tentang siswa. Bagaimana kita bisa sampaikan itu? Pernah nih ngalami? Pernah. Ambil satu contoh nih, problem apa yang waktu itu harus ngadepin orang tua gitu. Ketika saya waktu itu sama kesiswaan gitu. Jadi ada problem tentang bagaimana perilaku siswa dengan rekannya gitu. Dengan bisa dikatakan mungkin lawan jenis begitu, Ibu. Nah, ini kan anak SMP begitu ya. Nah, tapi saat itu juga kita bergumul, kita coba diskusi gitu. Kira-kira bagaimana nih cara kita sampaikan supaya setiap hal yang kita sampaikan ini bisa diterima begitu dengan baik, dalam artian kita akan jalankan ini sebagai satu kesepakatan bersama untuk membangun siswa ini. Begitu. Untuk tetap membimbing siswa ini. Nah, itu sesuatu yang pasti cemas. Kalau dari saya pasti cemas. Tapi mungkin kelihatan kalau dari luar karena saya tadi ya, Bu, bagaimana saya memanifestasi kecemasan saya itu kan dengan diam dulu, tenang dulu. Tidak panik. Tapi tetap sebenarnya di sini saya itu banyak yang keringetan nggak? Keringetannya enggak. Puji Tuhan sekarang keringatannya enggak. Sudah enggak, Ibu. Gitu. Jadi mau ngomong dengan siapapun di depan orang banyak, puji Tuhan sudah enggak keringetan. Ya. Meskipun cemas tapi bisa diatasin. Cemasnya untuk diri sendiri, tidak kelihatan keluar. Tidak orang liar. Jadi itu sudah mekanisme yang sudah punya pertahanan diri yang baik gitu ya. Ya itu karena tadi, Bu, bagaimana saya harus mengimajinasikan kira-kira ini gimana nih ya. Kalau saya menghadapi ini, kemungkinan-kemungkinan apa yang nanti muncul itu sebenarnya sudah tadi terpetakan, termapping gitu. Paling tidak nggak meleset jauh-jauh gitu ya? Iya, paling tidak nggak meleset. Kalau meleset pun, kita tetap harus hadapi langsung di situ. Kan? Iya. Oke, benar. Nah, saya ingat ini, saya membayangkan nih waktu itu keluarga baru, waktu baru pindah, baru menikah. Punya anak ya. Nah. Tapi pernah juga ngalami ya masa-masa ketika di bawah itu ya. Benar, Ibu. Iya. Nah itu yang. Gimana itu? Tadi ketakutan gitu ya sebagai kepala keluarga dan suami. Benar. Gimana? Jadi saat itu benar-benar momen yang menurut saya, saya harus bangun karena saya ada pada posisi yang di bawah gitu. Nah saat saya kembali ke Surabaya tahun 2019, itu memang saya belum punya pekerjaan yang pasti untuk mengajar di mana, di sekolah mana, begitu. Akhirnya saat itu juga saya part time begitu dan itu mengajar LBB saat itu, Ibu. Nah, padahal di tahun 2019 Desember itu anak pertama saya lahir. Ya, ini kita lihat nih gambarnya nih, keluarganya Pak Adi. Nah, jadi anak pertama saya yang saya gendong yang itu ini ini baru lahir ya. Baru lahir itu. Immanuel Kalisto Parvis Rosyanto. Itu dia baru lahir dan saat itu pun saya bekerja sebagai guru les kan, Ibu. Jadi saat dia lahir saya bekerja sebagai guru les, bukan pegawai tetap dimanapun gitu ya, bukan full timer. Ya jujur sebagai seorang kepala keluarga saya cemas. Iya dong. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan? Gitu ya. Bagaimana nanti anak saya ke depan? Kira-kira harus misalnya sampai saya berpikir sekolah di mana begitu kalau saya tetap seperti ini. Sampai mikir gitu ya. Ibu, memetakannya udah sampai kecemasannya lengkap itu. Iya, jadi panjang sih Ibu yang saya pikirkan memang saat itu. Ya, akhirnya singkat cerita memang bulan Desember saya berpikir nggak bisa kalau gini terus gitu. Jadi saya harus comeback gitu, comeback ke sekolah memang. Yang memang dalam pemikiran saya ada
satu tempat pasti, secara reguler saya bisa bekerja, berkarya, dan mungkin di luar jam itu baru saya nanti akan kembangkan apa yang saya miliki. Nah, akhirnya di bulan Maret itu saya memutuskan untuk juga resign 2020 di bulan Maret itu kan masih masa pandemi Bu juga. Akhirnya LBB saya juga yang awalnya sore sampai malam begitu kan, itu digeser ke pagi. Gitu, digeser ke pagi. Tapi saat itu ya saya sudah memutuskan saya harus kembali nih. Jadi lepas ini? Iya, akhirnya saya lepas. Nah, jadi 3 bulan Maret sampai Juni. Kosong nih, bener-bener nih? Ya kosong, Bu. Jadi ya itu makanya puji Tuhan saya punya pasangan yang luar istri biasa. Ya, Ibu Desi Supriyati ya. Betul. Wah, itu pasti dak-dikduknya sebagai istri itu bisa dibayangkan. Ya, jadi saya cuma mengandalkan ya tabungan kami gitu dan juga salary dari istri. Iya. Itu kecemasan yang luar biasa. Tapi di luar itu akhirnya Tuhan tetap buka jalan. Melalui ya ketika saya bisa bergabung di Sekolah Citra Berkat. Begitu, Ibu. Tuhan bukakan jalan Tuhan itu ya. Jalan di situ sampai sekarang ini. Iya. Dan saya berkomitmen saya akan berkarya di sini. Iya. Wih. Ini tak terlupakan pasti ini. Ini kalau anak-anak mengetahui cerita itu, wah luar biasa ya. Iya, mungkin nanti saatnya mereka akan tahu. Iya, dan itu akan memberikan satu dampak yang sangat baik ya. Ketika mereka melihat bagaimana orang tua itu berjuang, mereka juga akan meneladani itu. Pasti itu. Nah, kita lihat satu infografis ini. Nah, ini saya ambil dari satu survei 60 guru SMP swasta di Afrika ya. Tidak banyak. Jadi susah untuk melihat, untuk mencari riset ini karena lebih banyak karena masalah COVID. Kecemasannya. Nah, ini menarik. Kecemasan dengan unjuk kinerja, teacher performance ya. Nah, di sini nih ya negatif semua ya Pak Adi ya. 60% itu jadi kalau yang gurunya cemas itu jadi kurang berkomitmen. 57% kurang efektif dalam bekerja. 55% keluar dari kerjaan. 45% kurang meaningful, kurang arti diri. Statusnya juga rendah, dia merasa statusnya rendah. Jadi pekerjaannya juga kurang produktif. Tapi kalau lihat dari ceritanya Pak Adi tadi nih, data ini tidak sah ini. Patah ini ya. Karena justru bisa ada satu kualitatif ya, penelitian kualitatif menunjukkan kecemasan itu bisa membuat seorang guru ya 2 tahun ketiga jadi kepala sekolah. Ya itu yang menarik dan Parker Palmer mengatakan begini, ketakutan yang sehat itu adalah bila ketakutan itu sampai membuat orang itu ya di titik 0 tadi ya Bapak bilang. Iya. Tak berdaya, lemah ya. Dia di situ sudah, aku gak bisa. Ya. Tapi justru di situ dia mengenali ya self knowledge-nya, memahami diri, terus yang dikatakan ya mapping, mengimajinasi, doing something new gitu ya. Dan itu yang persis yang Parker Palmer katakan memang seperti itu gitu ya. Dan saya ingin nih ada seseorang yang kita dengarkan yang meneguhkan apa yang sudah perjalanan dari Pak Adi. Silakan. Salam entrepreneur. Mengenal seorang Adi Haryo Rusyanto. Pertama kali ketika saya bertemu dengan Pak Adi, saya melihat seorang muda yang sederhana, yang tenang, pendiam, kesannya tidak banyak bicara. Ternyata dari sosok muda ini yang begitu tenang, mempunyai banyak potensi yang bisa menjadi kekuatan bagi kami di Sekolah Citra Berkat. Ketika saya membutuhkan seorang pemimpin untuk SMP Citra Berkat, saya kebingungan pada awalnya mencari siapa pengganti yang tepat untuk Ibu Rini. Dari beberapa orang yang saya mintai pendapat, mereka merekomendasikan Pak Adi Haryo. Dan saya menemukan Pak Adi juga direkomendasikan oleh teman-temannya untuk menjadi narasumber ketika kami mengadakan talk show di pameran pendidikan. Dari situ saya menemukan potensi-potensi yang tersembunyi yang dimiliki oleh Pak Adi Haryo. Dan saya melihat kiprahnya selama bekerja di Sekolah Citra Berkat ini. Sehingga saya tidak salah pilih ketika merekomendasikan Pak Adi
untuk menjadi seorang pemimpin muda di SMP Citra. Harapan saya ke depan untuk Pak Adi, karena masih muda, masih banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Pak Adi. Teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat, supaya ide-ide brilian yang dipunyai, potensi yang dipunyai, bisa terus dikembangkan untuk menjadi warna tersendiri bagi Sekolah Citra Berkat. Pak Adi, mari jadilah pemimpin yang bisa menginspirasi rekan-rekan di SMP Citra Berkat. Menjadi seorang pemimpin yang menjadi role model bagi kami, bagi guru-guru di SMP Citra Berkat. Saya yakin Bapak bisa. Selamat berjuang Pak Adi, Tuhan memberkati. Wah, terima kasih Bu Endang. Wah, ini peneguhan luar biasa nih ya, masih muda, punya peluang. Gimana Pak Adi ngelihat ini? Ya, sebenarnya satu kehormatan buat saya Ibu, karena ya itu tadi seperti yang dikatakan Bu Endang, saya tidak melihat sosok saya sampai sejauh itu sebenarnya. Karena yang saya lihat adalah saya mempersiapkan apa yang perlu saya persiapkan, dalam artian hal-hal yang saya hadapi, hal-hal yang dipercayakan kepada saya, itu yang saya persiapkan Ibu. Ternyata itu dinilai oleh beliau ya. Ternyata hal-hal kecil yang saya coba persiapkan, dilihat oleh beliau dan diberikan kepercayaan itu. Apalagi sebenarnya ya tadi dikatakan ada sosok Bu Rini juga, itu juga salah satu mentor bagi saya sebenarnya. Nah, saya juga melihat salah satu sosok kepemimpinan yang baik dari Bu Rini juga. Gitu. Bu Rini ini mantan kepala sekolah ya? Iya, mantan kepala sekolah SMP. Jadi saat saya bergabung pertama kali, sampai tahun kedua saya itu kan Bu Rini ada di sana juga. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Beliau berikan kepercayaan juga apa yang perlu saya lakukan gitu. Jadi saya melihat sosok-sosok yang luar biasa yang mensupport saya di sekolah ini, gitu. Dari Bu Rini, Bu Endang, kemudian rekan-rekan juga. Nah, itu peneguhan yang ya saya bersyukur untuk itu Ibu. Nanti kalau pas ngalamin kecemasan lagi, ingat ini ada peneguhan yang terus bisa menjadi bekal ya untuk ke depan ya. Benar. Ya, kita akan mengakhiri percakapan kita, ini menarik sekali, tapi saya ingin ini Pak Adi bisa berbagi kepada semua guru gembira ini. Mereka juga pasti itu. Masa-masa seperti itu tidak akan dipungkiri, semua orang akan mengalami. Mau kecil, mau besar, mau berat, mau ringan. Tapi mereka mengalami masa-masa kecemasan. Nah, apa nih small step, langkah-langkah untuk mengenal diri sendiri, memahaminya ya, dan sampai bisa menjadi sebuah strategi yang menjadi apa itu tadi approach ya, metode yang akan membuat melejit, leaping ya, melompat keluar. Nah, ini bisa dibagikan ini, di-sharingkan ke teman-teman guru gembira. Iya. Jadi teman-teman, saya bersyukur untuk kesempatan kali ini saya bisa berbagi cerita begitu bersama dengan Ibu Sintowati dan juga teman-teman sekalian, dan bagaimana cara saya ya menghadapi gitu ya, langkah-langkah yang saya lakukan dalam hal ini. Sebenarnya ketika saya menyadari bahwa saya ada pada masa-masa kecemasan, Bu Sinto, pasti saya akan menyerahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang menjadi kecemasan saya letakkan pada Tuhan. Dan setelah itu kita tidak perlu merasa kecil hati, menyadari bahwa kita tidak mampu. Karena ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang juga pasti akan mensupport kita ketika kita berani melangkah. Berani untuk membagikan apa yang menjadi kecemasan pemikiran kita. Dan selain itu, hal yang ketiga yang saya lakukan sebenarnya tadi sudah disinggung Ibu Sinto juga. Jadi hal-hal yang memang perlu kita persiapkan, itu perlu kita lakukan. Jadi ketika kita sudah mapping dalam pemikiran kita tentang kecemasan ini, karena ketika kecemasan muncul, ada solusi sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, solusi yang kita mapping itu, mau tidak mau kita harus persiapkan. Gitu. Nah, dari hal-hal tersebut, ya akhirnya tadi saya beranjak menjadi seorang yang mau belajar.
Gitu Ibu. Mau belajar dan tidak pernah merasa bahwa diri saya sudah full. Itu point of view dari saya. Jadi ketika kita tetap merasa bahwa masih banyak hal yang bisa kita tambahkan dalam diri kita, otomatis kecemasan itu kita bisa hadapi. Dan tetap berani menghadapinya. Jatuh ya balik lagi, bangkit lagi gitu ya. Gitu, terus lagi gitu, menata lagi gitu ya. Jadi jangan berhenti dengan kecemasannya saja. Dan akhirnya kita menarik diri seperti tadi yang di sini sampai poin terakhir mengundurkan diri misalnya. Iya. Jangan sampai menyerah seperti itu. Jangan sampai menyerah seperti itu. Iya. Jadi itu Ibu Sinto yang bisa saya bagikan. Iya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih sekali. Saya juga berharap bahwa obrolan ini akan terus mengingatkan Pak Adi dan meyakinkan seperti yang dikatakan Bu Endang lagi, idenya brilian. Masih sangat muda supaya menjadi role model. Terus meluaskan pengaruhnya Pak Adi. Dimanapun berada, untuk pendidikan, untuk generasi di bawah kita ya, untuk bangsa negara kita juga. Supaya bisa terus cakap di dalam memimpin diri sendiri dan memimpin SMP Citra Berkat. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, masih ada yang mau ngomong nih. Salam, Bapak Adi Haryo Rusyanto, yang menjadi guru di SMP Ciputra Surabaya. Citra Berkat. Adalah anak kami. Anak yang mau dengar-dengaran orang tua. Anak yang awalnya mempunyai cita-cita setelah lulus SMA akan melanjutkan perguruan tinggi yang bisa menjadi pilot atau menjadi nahkoda kapal atau layar ya. Adi guru yang senantiasa bersyukur atas penyertaan dan tuntunan atau perintah Tuhan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, selalu berjuang. Pesan saya sebagai seorang ibu untuk anak kami Adi yang menjadi guru, Nak Di selalu bersyukur, rendah hati, mengutamakan yang lain dari dirinya sendiri, jujur, dan andalkan Tuhan. Awali semua yang dari kecil, itu akan menjadi besar dan menjadi berkat untuk anak didik atau siswa-siswanya, juga sesama teman sekerja. Mama bangga punya anak Adi yang selalu mama sayangi dan kasihi. Nak dijalani sebagai guru penuh sukacita, rendah hati, dan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeay. Seorang ibu itu kalau bisa mengungkapkan seperti itu tuh, ya saya selalu terharu gitu ya. Saya bayangkan seluruh saya dengan orang tua saya ya. Juga saya pingin anak saya juga terhadap saya gitu ya. Jadi ibu katanya dekat sekali ya. Iya, karena support system pertama saya sebelum dengan istri, karena sekarang kan lebih dekat pasti dengan istri, dengan mama. Dengan mama ya, yang mendukung untuk punya kebanggaan menjadi seorang pendidik itu dengan mama ya. Iya, terima kasih Pak Adi. Ya. Tadi pesannya mama yang saya ingat, dari hasil hal kecil menjadi besar. Ya, dan Tuhan akan melipat gandakan semua yang Pak Adi miliki. Amin. Baiklah, Guru Gembira, tetaplah di episode ini kita akan menikmati podcast Guru Gembira selanjutnya untuk merayakan kegembiraan, memiliki kebanggaan, dan membangun komunitas guru yang berdampak di negara kita tercinta. Tetaplah menjadi guru gembira, guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Ketakutan
terkadang membawa badai dalam diri, mematung dalam kekalutan, menancapkan duri. Gigihnya perjuangan, menggerakkan kaki untuk berlari, melewati batas kecemasan, berlanglang negeri. Proses kehidupan membuat seorang guru setia pada panggilan. Semakin terbiasa mengikis ketakutan dengan keberanian. Dukungan orang sekitar bagai sihir yang semakin menguatkan. Berdiri tegak, menggantungkan cita-cita dan harapan.